ingin bertanya, seberapa lama saya masih boleh untuk melakukan riba ini? Jawabannya, ingat ayat ini dan camkan dari diri Anda seberapa lama Anda kuat dibakar dalam api neraka Allah. Pemirsa Niaga TV kembali lagi bersama kami di dalam rubrik Tanya Muamalah bersama Ustadz Erwandi. Ustadz, kembali lagi kita bertanya, Ustadz. Kalau misalnya untuk tadi masalah bagaimana masalah tentang sembelihan, Ustadz. Ya, sembelihan. Ini mungkin sampai sekarang orang akan masih bertanya. Tadi Ustadz harus baca bismillah. Tapi kita di pasar beli itu kita nggak tahu, Ustaz. Yeah. Itu bagaimana, Ustaz? Pertama, sebelum kita menjelaskan hukumnya, maka hendaklah pihak yang berwenang dalam ini, umpamanya para pengelola pasar, menertibkan orang-orang yang menjual ayam, ya, menjual ayam dengan cara dipotong di tempat, untuk diajarkan mereka, diberikan pelatihan, dan menurut saya tidak untuk kemungkinan negatif mewawancarai mereka, ambil sampel mereka bagaimana selama ini baca bismillah atau tidak, sehingga terbuka ini kepada masyarakat, kemudian mengimbau pengelola pasar untuk menertibkan ini karena ini berkaitan dengan makanan. Karena bila tidak baca bismillah dia, ya apa yang disembelihnya, dia jualnya bangkai, ya, yang tidak halal dimakan, ya, sama dengan ayam yang mati kemarin hukumnya. Ayam tiran sama dengan itu, tidak ada bedanya. Walaupun di depan Anda disembelihnya, tapi dia tidak baca bismillah. Maka anjurkan, berikan sosialisasi ini agar halal bagi mereka, agar yang dijual adalah betul-betul daging ayam dan halal bagi yang memakannya. Di sini perlu peran dari berbagai pihak, dan alhamdulillah juga Niaga TV bisa berikan sosialisasi kepada masyarakat dalam ini, tapi bukan untuk merusak. Karena sebagian media, subhanallah, sengaja diungkap begini, tapi tidak inginkan solusi. Hanya inginkan ribut dan ingin terjadi yang tidak baik. Ya. Maka Anda di negara Muslim, yang pada dasarnya mereka tahu syariat Allah dalam penyembelihan. Kecuali jelas dia bilang, saya Muslim tapi saya tidak baca bismillah nyembelih, jelas. Atau Anda lihat mulutnya sama sekali tidak bergerak. Harus bergerak atau membaca bismillah dia dalam hati apa di mulutnya? Yeah. Dalam hati bukan membaca namanya. Ya Syekh. Jadi harus disebutkan. Membaca adalah dengan lisannya. Bismillah. Kedengaran atau tidak kedengaran nggak ada masalah, tapi bergerak mulutnya. Anda sholat diam saja tanpa bergerak mulut, sah apa tidak? Ijma' para ulama tidak sah. Karena tidak ada membaca di situ. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah mengatakan bacalah apa yang mudah bagi Al-Qur'an. Yang itu sebagian ulama mazhab Hanafi mengatakan Al-Fatihah, la salata illa bi Fatihatil Kitab, dan salat baca minimal bergerak bibir Anda. Walau tidak kedengaran oleh telinga Anda. Itu minimal membaca. Tapi bibir tidak bergerak, dalam hati saja, bukan membaca namanya. Tidak kata qara'a. Jadi tadi bismillah gimana? Ya, harus dilafazkan. Harus sekurang minimal lihat bibirnya bergerak atau tidak. Kalau tidak bergerak sama sekali, katakan saya tidak beli sembelih Anda. Atau ingatkan dari awal. Anda sebagai konsumen ingin beli, tolong baca bismillah, kalau enggak saya yang sembelih. Minta Anda yang sembelih. Ya, bisa bismillah sembelih. Yang dipotong oleh wadajain, dua urat tembok kerongkongan makanan dengan urat nafas, cukup. Al-wari adalah urat nafas, kerongkongan makanan, kemudian al-wadajain adalah urat nafasnya. Cukup, bismillah. Selesai sudah sembelihan. Pakai pisang tajam. Masalah menghadap kiblat itu hanya sunnah saja. Tapi wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi, ini merupakan syarat. Tapi kalau misalnya gitu udah terpotong nih, udah kita nggak tahu ya, artinya kalau ke supermarket itu ada pajangan, udah ayam udah, itu bagaimana sih? Hukum asalnya adalah halal dan Anda karena Anda berasal dari negara Muslim,
Anda berada dengan Muslim, kecuali Anda bukan di negara Muslim dan bukan negara ahli kitab. Ya, pada dasarnya ini adalah halal. Silahkan beli dan silahkan makan. Kecuali Anda tahu bahwa produk yang satu ini, merek yang satu ini yang penyembelihnya bukan Muslim ke ahli kitab. Atau Anda tahu yang nyembelihnya adalah Muslim tapi mereka syaratkan tidak boleh baca bismillah. Yang baca bismillah diberhentikan umpamanya. Umpamanya ini jelas tidak boleh. Atau ada sebagian dari beberapa negara dahulu pernah ribut, ada fatwa dari para ulama yang Saudi Arabia tentang aliran Ahmadiyah yang dinyatakan tidak Islam oleh ulama internasional seluruhnya. Mereka punya pasar sembelihan dan mereka kirim ke negara Islam dan labelnya halal. Maka para ulama mengatakan tidak halal sembelihannya karena mereka adalah murtad, telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya masyarakat itu nggak dibebani untuk bertanya itu. Ya. Bertanya kepada siapa? Anda supermarket mana tahu dia? Paling Anda bertanya ke telepon, umpamanya di sana dagingnya tertera mereknya dan telepon. Dia juga belum tahu. Dia cek lagi ke bawahnya, ke yang pemotongannya. Ini memberatkan ini tentunya. Allah yang paling sekarang dan itu bukan ini aja, akan ada was-was untuk segalanya nanti. Kalau bila tidak diterapkan, semuanya akan was-was Anda. Air ini umpamanya apakah jangan pada najisnya? betul. Insyaallah. Jadi Islam itu mudah, insyaallah. Allah barik fiik. Masalah ahli kitab sekarang ya. Artinya ta'am ahli kitab yang mana disebut ini adalah dagingnya gitu, sembelihannya. Yang dimaksud sembelihannya. Sembelihannya itu tetap disyaratkan baca bismillah enggak mereka? Ya. Apakah ahli kitab tetap baca bismillah ataukah tidak? Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Jangan kalian makan dan sebenarnya tidak baca bismillah. Bila dia tidak baca bismillah, jangankan dia yang muslim saja. Yang mempunyai kedudukan jauh lebih di atas ahli kitab di mata Allah, tidak halal sembelihannya. Apalagi yang tidak ahli kitab. Lalu Anda katakan, apakah mereka baca bismillah? Iya. Ini syariat yang satu ini yang penyembelihan, semua syariat sama. Karena dari dulu orang nyembelih, sampai sekarang orang nyembelih, dari sebelum Rasulullah SAW sudah ada sembelihan, dan mereka baca bismillah. Bila tahu Anda tidak baca bismillah, umpamanya ketika diskusi, kamu tetangga non-muslim, agamanya ini baca bismillah apa enggak nyembelih? Enggak ada bismillah-bismillahan tadi. Mungkin dengan bahasa Indonesia atau bahasa lain terserah. Kemudian tadi masalah Ustaz bilang murtad. Nah, murtad ini ketika misalnya murtadnya ke ahli kitab, itu bagaimana? Muslim keluar tapi ke ahli kitab, ke Nasara. Nasara Bani Taghlib. Nasara Bani Taghlib, mereka adalah Nasara dari orang-orang Arab. Itu sembelihannya menurut Umar bin Khattab pun tidak halal. Karena dalam agama Nasrani bukan agama seperti yang kita ketahui sekarang dari berbagai orang tidak. Karena khusus untuk Yahudi, untuk kaum Bani Israel. Ya, oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan ahli kitab adalah Bani Israel saja, Yahudi ataupun Nasrani. Di luar itu tidak ahli kitab. Nah, tetapi kita katakan sebagian ulama mu'asir mengatakan tetap ahli kitab namanya. Ya, bila dia dari non-muslim, dari agama selain Islam. Tapi bila dari Islam, murtad namanya. Tidak sah sembelihannya. Allah barik. Jadi intinya orang murtad itu nggak halal sembelihannya karena dia dari agama Islam kemudian. Tapi saat itu mungkin syarat pertama. Karena secara Islam berbeda hukumnya, secara garis besarnya berbeda. Ahli kitab kalau dia membayar jizyah kemudian ingin berdamai bisa berdampingan. Murtad tidak, tetap dibunuh. Tetap dibunuh. Faqtulu idza ra'aytum man baddala faqtulu. Bila orang yang menukar agamanya dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari agama yang mulia kepada rendah, maka hukumnya bunuh yang diterapkan oleh pemerintahan. Ini syarat pertama sudah banyak. Sekarang syarat kedua Ayakuna al-mabi' mubahan. Barang yang diperjualbelikan tersebut adalah barang yang mubah. Ya. Maka walaupun barang tersebut tidak najis, ya, akan tetapi barang yang diharamkan manfaatnya, maka ini diharamkan dalam Islam untuk diperjualbelikan. Seperti memperjualbelikan
narkoba, dia tidak najis. Ya. Tetapi manfaatnya, fungsinya, kegunaan dari barang tersebut adalah untuk merusak manusia. Ya. Maka tidak boleh diperjualbelikan. Karena merusak manusia. Yang dirusaknya lebih besar daripada khamar. Allah mengharamkan khamar, khamar hanya merusak pikiran saja. Tapi narkoba seluruhnya rusak. Seluruh sistem tubuh manusia rusak oleh narkoba. Maka Islam sangat mengharamkan hal seperti ini. Sampai narkoba tersebut ya akhi, bisa dia membunuh orang tuanya, bisa membunuh saudaranya, bisa segala macam untuk mendapatkan narkoba tersebut. Ya. Bila saja Allah mengharamkan khamar yang mudaratnya di bawah ini, maka tentunya di atas itu adalah haram, walaupun dia tidak najis hukumnya. Kemudian yang diharamkan oleh para ulama juga, dan sebelum para ulama mengharamkan, para dokter mengharamkan. Para dokter seluruh dunia melalui WHO, ya, Badan Kesehatan Dunia, mengharamkan rokok. Anda lihat di setiap rokok dulu ada peringatan pemerintah, itu lampiran pernyataan itu diwajibkan oleh WHO. Bahwa ini setiap negara wajib menempelkan tersebut, bahwa rokok peringatan pemerintah, merokok dapat merusak apa aja, kehamilan, jantung, janin, dapat menyebabkan apa banyak gitu saja mudarat. Satu saja dari ini haram hukumnya sudah. Satu saja dari peringatan tersebut haram hukumnya. Bila dikatakan menyebabkan impoten, Anda makan sesuatu barang ini menyebabkan Anda impoten, umpamanya hilang kejantanan kelaki-lakian, haram hukumnya ini, karena merusak diri Anda sendiri. Ya. Sekarang bukan itu saja, mengganggu kehamilan, merusak janin, merusak jantung, segala macam dirusaknya. Maka tidak ada lagi. Maka saya katakan sebelum para orang mengharamkan, WHO sudah mengharamkan, dan setiap pemerintah malah. Dan sekarang apa yang tertulis? Rokok membunuhmu. Apakah mungkin halal hukumnya? Ya, sih. Kalau dalilnya sebagian para tokoh, para ustaz, para kiai melakukannya, itu bukan dalil dalam kehidupan. Dalam syariat Islam, bukan dalil perbuatan manusia. Dalil kitab Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi intinya di rokok ini ya Ustaz ya, haram untuk jual belinya gitu, karena haram diperjualbelikan karena manfaatnya adalah manfaat yang haram. Dan bukan perjualbelikannya saja. Mulai dari awalnya, penanamannya, tembakaunya itu. Ya, karena manfaat tembakau, kalau dikatakan petani tembakau, kalaulah barang lain kan bisa juga bikin anggur dari bikin khamar, bir dari anggur. Apakah menanam anggur haram? Tidak, karena anggur ada manfaat yang halal. Silakan Anda makan anggur. Tetapi tembakau apakah ada manfaat yang halal? Tidak. Selama ini sampai sekarang tidak ada, hanya untuk dijual ke perusahaan rokok dan dijual kepada rokok. Walaupun ada tapi sedikit sekali. Maka hukum menanam awalnya, menanamnya adalah haram, mengikuti hukum akhirnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini tentang barang yang mubah, dan masih mungkin kita akan tunggu penjelasan selanjutnya setelah jeda iklan.